Salah seorang pemerhati undang-undang dasar dan mati-matian. Santai-santai, jangan terlalu over. Ya, silakan. Bagus, nggak apa-apa. Ya begitulah suara rakyat yang sebenarnya. Selama ini saya menyusul dan sampaikan bahwa waktunya kita kembali ke undang-undang. Yes. Bukan sekarang ini, sejak tahun 2019 saya keliling seluruh Indonesia, keliling di kabupaten kota lebih dari 360. Saya sampaikan ini. Jadi kalau ada dari menuntut saya kapan deklarasinya, sudah keluar, sudah lama kita sampaikan. Justru saya menanyakan kapan Anda berbuat. Yang lalu, tahun lalu ya kalau nggak salah sama saudara paling Lubis. Bergerak. Saya pantau nggak ada. Yang ada di dalam medsos saja begini, nggak ada. Tapi kalau saya keliling sampai detik ini saya masih keliling. Saya sekarang kumpulkan seluruh kepala desa dan saya sampaikan juga waktunya kita kembali kepada undang-undang seperti ini. Sampai boleh baca diri saya. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Buka Majalah Center, itu update dan terbukti. Jadi nggak usah ragukan kalau kita buktinya saya. Siap. Ya. Kita dibentuk Pemuda Pancasila ini untuk menghalangi PKI. Kita dibentuk ini untuk mengawal Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kami sudah sepakat dari Pemuda Pancasila. Cuman kita bergeraknya kapan? Tunggu tanggal mainnya. Jadi nggak usah ragu sama Pemuda Pancasila. Saya 35 tahun jadi ketua PP di Jawa Timur. Pasukan kita sudah siap. Kapanpun mau digerakkan sama pusat, kita akan bergerak. Dan hari ini kami menyatakan tidak pulang dari rumah kami di sini. Untuk menunggu tanggal 16 kami membuktikan besok akan bergerak masa ke Senayan pada pukul 13 di pintu gerbang untuk menuntut kembali Undang-Undang Dasar 45 asli, kemudian ganti rezim dan bentuk pemerintahan transisi. Kami paham Ketua DPD tidak bisa bergerak atau menggerakkan, dan itu tidak perlu dilakukan oleh Ketua DPD. Biarlah rakyat yang berjuang. Cuma kami berharap dukungan dari DPD untuk membuka, menerima mulai besok rakyat yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan kepada teman-teman, bagi yang selesai pertemuan ini mau kembali, kita persilakan, tidak paksaan. Dan saya sebagai pemimpin penanggung jawab Revolusi Konstitusi akan bertahan di Senayan sampai besok. Walaupun musim, kami sudah siap menghadapi fatwa apapun alasannya. Jadi kita akan berkolaborasi dimulai dengan hari ini. Karena mungkin Pak Ketua masih ingat, karena dekret jelas rakyat tidak ingin Presiden Jokowi menjadi petugas rakyat. Kita tetap mendukung Bapak Ketua DPD untuk berjuang kembali 45, dan kami tetap ganti rezim. Itu keputusan kita. Mengawali pembicaraan ini, pembacaan teks ini, saya perlu mempertanyakan kepada segenap yang ada dalam gedung ini. Al khusus kepada anggota Bapak Ketua dan anggota DPD yang saya hormati. Apakah sampai saat ini kita semua masih sama-sama mengakui bahwa Pancasila adalah satu-satunya sumber dari segala sumber hukum? Saya ingin mendapatkan jawaban dari kita semua. Apakah masih mau memegang teguh bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum? Masih. Oke, terima kasih banyak. Berarti kita masih sepakat.
Sekarang saya bacakan. Alasan mengapa kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Saya menyadari bahwa di semua sila dari Pancasila hingga sekarang terdapat banyak yang disimpangkan, bahkan yang belum diamalkan dengan murni dan konsekuen. Bahkan yang sangat memprihatinkan hati saya adalah menurut hasil penelitian Profesor Kailan bahwa sekitar 90% pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diganti. Bayangkan saja Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal peralihan, 2 pasal tambahan. Kini di dalam Undang-Undang Dasar tahun 2002 telah berubah menjadi 23 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal peralihan, dan 2 pasal tambahan. Pada hari ini kita tidak mempersoalkan betapa banyak perubahan yang dialami oleh konstitusi kita sampai dengan amandemen terakhir tahun 2022. Namun yang kita bahas sekarang adalah yang sangat terlihat nyata dilanggar serta merugikan kita semua setelah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tahun 2002, baik secara faktual administratif maupun kenyataan di lapangan, adalah sila keempat dari Pancasila dan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Padahal bahwa pasal 6 ayat 2 berfungsi ibarat tali penyambung yang kuat yang menyambungkan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sementara tali penyambung tersebut telah diputus oleh Undang-Undang Dasar tahun 2002, terutama pada pasal 6A ayat 1 yang saya kasih nama Undang-Undang Dasar Ilegal. Itu ilegal karena tidak memiliki dasar hukum, atau Undang-Undang Dasar tahun 1945 palsu karena Undang-Undang Dasar 45 asli hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 2 pasal peralihan, 4 pasal peralihan, 2 pasal tambahan. Sedangkan Undang-Undang Dasar terbitan tahun 2002 jelasnya demikian. Di dalam sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat tersebut sangat selaras dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 naskah asli, yakni pada pasal 6 ayat 2 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Nah, Itu poinnya. Nah, dengan penafsiran awam saja bahwa antara sila keempat Pancasila dan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 asli tersebut sangat selaras, tak perlu ditafsir-tafsir lagi. Itu sudah sangat tepat. Tidak harus ditafsir lagi. Ya. Namun kenyataan sekarang, tali penyambung antara Pancasila selaku sumber dari sumber hukum negara Republik Indonesia beserta Undang-Undang Dasar selaku sumber hukum kita telah diputus alias tak memiliki relevansi atau kesinambungan lagi antara Pancasila dengan Undang-Undang tahun 2002. Pak Ketua DPD, saya serahkan ini, tidak usah saya lanjutkan. Ya. Ada kopinya ada. Biar dikasih. Saya serahkan. Serahkan aja, apa serahkan serahkan sebalik ya. Saya seorang pemerhati Undang-Undang Dasar dan mati-matian. Siap.
Santai-santai. Jangan terlalu over. Ya, silakan. Bagus, nggak apa-apa. Ya begitulah suara rakyat yang sebenarnya. Harus didengar, wajib.